Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Nabila dari kelas Tadris Biologi 3, semester 5 dengan NIM 0310213068. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan biotik. Yang pertama yang saya bahas itu adalah komunitas dalam ekosistem. Nah, sebelum kita masuk ke dalam itu, kita harus mengetahui apa itu dengan komunitas. Nah, komunitas secara sederhana sebagai satu kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Komunitas dapat dikarakterisasi menurut beberapa cara. Sebagai contoh, dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya, seperti komunitas gurun, komunitas kolam. Hubungan antar populasi di dalam suatu komunitas sangat kompleks, sangat bervariasi, yang meliputi hubungan positif, negatif, dan interaksi mutual. Selanjutnya, ekosistem ialah sistem alami yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme atau faktor biotiknya. Pada suatu area yang secara bersama-sama, komponen-komponen ini dan interaksinya membentuk kesatuan yang berfungsi sebagai unit ekologis. Jadi konsep ekosistem menyangkut semua hubungan dalam suatu komunitas, dan di samping itu juga semua hubungan antar komunitas dan lingkungan abiotiknya. Jadi, komunitas ekosistem adalah bagian penting dari ekosistem yang mencakup semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang berbagai dan memanfaatkan sumber daya yang sama dalam suatu wilayah atau habitat tertentu. Adapun, ekosistem ini memiliki karakteristik yang penting. Yang pertama itu keanekaragaman, kedua interaksi, yang ketiga spesialisasi, yang keempat dinamika, yang kelima produktivitas, dan yang keenam itu keseimbangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur ekosistem. Strukturnya ini terdiri atas dua, yaitu komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik ini yang terdiri atas produsen, konsumen, dan dekomposer. Sedangkan komponen abiotiknya yang terdiri atas komponen dari bahan yang tak hidup berupa unsur-unsur kimia atau senyawa organik dan senyawa anorganik. Misalnya seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rantai makanan. Rantai makanan ini adalah konsep dalam ilmu ekologis yang membantu untuk memahami bagaimana energi dan nutrisi bergerak melalui berbagai organisme dalam suatu ekosistem. Nah, di mana rantai makanan ini yang melengkapi piramida makanan. Rantai makanan ini adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Adapun seperti produsen, konsumen, herbivora, karnivora, omnivora, ataupun pengurai. Nah, para ilmuwan ekologi mengenal 3 macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit. Nah, rantai makanan ini menggambarkan hubungan organisme dengan organisme lainnya. Hubungan makan dan dimakan akan menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, adapun contohnya seperti produsennya itu padi dimakan oleh tikus, dan tikus dimakan oleh ular, sedangkan ular dimakan oleh elang. Selanjutnya elang akan mati dan jadi dekomposer atau yang disebut dengan pengurai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang piramida makanan. Nah, piramida makanan ini adalah yang melingkupi konsep yang menggambarkan bagaimana berbagai kelompok makanan dan jenis makanan saling terkait dalam berperan dalam pola makanan sehat dan seimbang yang direpresentasikan oleh piramida makanan. Nah, piramida makanan ini gambaran hubungan antara komponen makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Piramida makanan terdiri atas beberapa tingkatan horizontal yang menunjukkan produsen di bagian bawah, kemudian konsumen herbivora di atasnya,
diikuti oleh konsumen karnivora dan pemangsa puncak di bagian puncak. Dalam sebuah piramida makanan, produsen memiliki biomasa yang paling besar, sedangkan konsumen puncak memiliki energi biomasa yang paling kecil. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan intraspesifik dan spesifik. Hubungan intraspesifik ini interaksi dalam ekologi populasi di mana anggota spesies yang sama-sama bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Misalnya seperti kompetisi, biasanya untuk mendapatkan makanan, hewan-hewan ini akan memperebutkan makanan tersebut dengan melalui kompetisi atau adanya pertikaian antara hewan-hewan lain. Selanjutnya, kanibalisme. Nah, biasanya untuk ini menyakiti sesamanya. Hewan ini menyakiti satu golongannya, jadi sama-sama menyakiti. Selanjutnya, amensalisme. Nah, hubungan yang merugikan yang lain tapi diri sendiri tidak dapat apa-apa. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang hubungan intraspesifik. Nah, di mana intraspesifik ini ada mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan predatorisme. Di mana mutualisme ini hubungan antar individu suatu dengan individu lain yang berbeda, spesies yang sifatnya sangat erat, dan keuntungan dari hubungan tersebut diperoleh oleh kedua pihak. Nah, yang kedua itu komensalisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup atau dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh satu pihak saja, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, parasitisme. Nah, di mana hubungan antar dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh salah satu pihak, sementara pihak lain menderita atau kerugian yang dialaminya. Yang terakhir itu ada predatorisme, hubungan pemangsa antara satu jenis makhluk hidup terhadap makhluk hidup yang lain. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.